Ya, selamat berjumpa para investor saham yang budiman, terutama para pengguna easy stock, para pemula yang ingin menggunakan menu forecast simulator. Jadi kalau Anda lihat di screen kecil itu, saya akan memberikan tutorial bagaimana menghitung nilai wajar saham IPO dengan aplikasi easy stock. Aplikasi Easy Stock adalah suatu aplikasi yang bisa diakses melalui Google Play Store. Ini hanya bisa running untuk sementara ini melalui Android mobile Anda. Belum bisa diakses melalui website atau melalui aplikasi platform iOS, tapi baru bisa diakses melalui platform Android mobile. Nah, setelah Anda ketik Easy Stock akan tertampil seperti ini. Easy Stock ada aplikasi free of charge yang menghitung nilai wajar daripada saham-saham yang listed di Bursa Efek Indonesia. Meskipun Anda lihat ada 4 bendera, memang itu baru rencana kami ke depannya akan meluncurkan di 4 negara. Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Thailand. Tetapi pada saat ini baru Indonesia saja, dan Indonesia sudah listed sebanyak 728 emiten, dan akan menyusul beberapa emiten-emiten yang akan go public di waktu yang dekat ini. Jadi tujuan kita pada kesempatan ini adalah kami memberikan tutorial menghitung nilai wajar saham IPO dengan menggunakan aplikasi Easy Stock. Sebelum kami lanjut pada intinya, yaitu perhitungan daripada nilai wajar, saya ingin memberikan penjelasan pentingnya dari nilai wajar saham yang kita harus ketahui. Seperti Anda ketahui bahwa kalau Anda ingin membeli saham IPO, katakan saham yang sudah IPO di beberapa waktu terakhir ini, saya akan buka di screen berikutnya, yaitu saham. Nah, di situ akan terlihat kan saham-saham yang terakhir tanggal 5 Mei ada saham Lucy. Saham Lucy atau saham 525 adalah, nah ini saham-saham adalah saham yang bergerak di industri restoran. Dan ini sudah listed tanggal 5 Mei. Nah, ini akan kita hitung sehingga Anda untuk berikutnya Anda akan bisa menggunakan sendiri aplikasi melalui atau aplikasi Easy Stock yang menghitung nilai wajar untuk perusahaan-perusahaan yang akan IPO. Tentunya aplikasi ini kita lihat ada 4 bendera, dan di bawah itu ada namanya forecast simulator. Kita klik forecast simulator di sini. Nah, itu adalah saham yang terakhir yang akan kita hitung. PT 525 atau kodenya Lucy. Saham berikut yang akan IPO di tanggal, ini Anda kita bisa lihat lagi, saham Harapan Duta Pertiwi atau stock code-nya Hope akan listed di minggu depan, ya. Dan itu Anda bisa gunakan juga aplikasi ini. Oke, sebagai penjelasan aplikasi atau nilai wajar yang sangat penting kita ketahui, seperti Anda ketahui bahwa setiap saham mau IPO itu sudah menentukan harga jualnya. Harga IPO Lucy itu adalah Rp100 per lembar saham. Nah, itu setelah andaikan kita membeli saham sebelum masuk ke pasar modal, itu kita beli saham IPO sebesar 100 perak. Apakah Rp100 itu merupakan nilai wajarnya? Apakah itu over value atau under value?
Itulah pentingnya kita menghitung. Kita pentingnya menghitung dan bagaimana data-data yang dibutuhkan adalah data-data yang berasal dari laporan keuangan. Nah, laporan keuangan itu kita menggunakan formulasi yang berkiblat kepada formulasinya Benjamin Graham. Jadi easy stock ini mengikuti paham Benjamin Graham, yaitu penulis buku investment klasik Security Analysis yang merupakan buku suci atau Bible-nya dari value investor di seluruh dunia. Karena Benjamin Graham itu adalah gurunya atau dosen daripada Columbia University, di mana investor yang terkenal yaitu Warren Buffett. Saya pikir semua para pemirsa akan sudah mengetahui siapa Warren Buffett. Adalah seorang investor yang selama 40 tahun terakhir berada di bracket 10 orang terkaya di dunia dan tidak pernah turun dari level 10 besar. Yang terakhir saya pikir masih berada di level itu. Dan usianya mungkin sudah 90 tahun. Dan hanya satu-satunya pengusaha orang terkaya di dalam bracket 10 besar yang tidak pernah meng-create perusahaan dari nol. Dia hanya trader saham. Tepatnya bukan trader, dia adalah investor saham. Beda dengan orang terkaya seperti Bill Gates dengan Microsoft, seperti Elon Musk dengan Tesla, seperti Amazon pendirinya adalah Jeff Bezos dan lain sebagainya. Jadi easy stock menggunakan formulasi Benjamin Graham yang juga dinyatakan oleh Warren Buffett sebagai muridnya, bahwa gaya investment beliau itu berkiblat 80% Benjamin Graham dan 15% Philip Fisher. Rumusnya apa? Rumusnya seperti ini. Jadi inilah rumus yang sudah kami peroleh hak ciptanya atau intellectual property right selama 50 tahun ke depan. Nah, di situ bagiannya adalah sumbernya adalah quarterly report. Dan itu kita ambil quarterly report dari laporan long list. Kalau saham IPO kita menghitung nilai wajar itu berasal dari prospektusnya. Apa yang kita ambil dari situ adalah profit and loss statement, cash flow statement, balance sheet statement, dan auditor's note. Dari situ kita dari sisi earning yaitu profit and loss dan cash flow, kita akan mengetahui nilai free cash flow. Free cash flow seperti apa? Dan dari sisi balance sheet kita akan memperoleh nilai net working capital dan surplus atau deficit balance sheet. Kedua dari turunan ini kita kombinasikan dengan government bond yield. Government bond yield dan kita diskonvektorkan dengan metode discounted cash flow untuk proyeksi selama 10 tahun, dan kita juga menerapkan safety prosedurnya Benjamin Graham yaitu margin of safety, sehingga kita menemukan nilai wajar tertinggi dan nilai wajar terendah. Oke, sekarang kita lihat data-datanya. Kalau kita lihat melalui nah ini kan saham kita klik ya, kita ketemu data IPO. Datanya seperti ini. Nah, kita cari yang di belakang ini, jauh masih di bawah. Yang kita cari adalah auditors, laporan dari konsultan keuangannya atau auditor. Ini agak lama ya. Oke, kita lihat. Nah ini. Oke, 25. Ini dia. Kita ambil di sini, kita lihat dulu dari sisi earningnya. Oke. Kita lihat perhitungannya kalau di sini. Oke, tadi seperti ini ya. Oke, kita lihat ya, begini ya. Nah, sisi earningnya kita lihat.
kita lihat. Nah, net income-nya. Nah, kita harus menjelaskan tadi, di dalam rumus tadi, ini rumus yang saya tunjukkan ini, quarterly financial report. Sedangkan di dalam laporan yang baru dirilis dari prospektusnya saham Lucy atau saham 5253 itu adalah laporan keuangan periode 30 September 2020, artinya kuartal ketiga. Prinsip daripada Benjamin Graham adalah mensetahunkan atau annualize. Artinya kalau laporan per 30 September adalah laporan 3/4 tahun atau laporan 9 bulan. Harus kita kalikan sehingga menjadi 12 bulan. Oke, kita lihat lagi perhitungannya seperti apa. Nah ini, ini net income-nya segitu ya. Kalau kita lihat aslinya net income itu net income-nya adalah 116.487. Ini harus dikali 4/3. Kalau kita kalikan dengan 4/3, hasilnya adalah seperti ini. Hasilnya adalah 155. Yang dikalikan atau yang disetahunkan adalah hanya sisi earning. Yaitu kalau laporan financial statement itu adalah profit and loss dan cash flow statement. Itu harus disetahunkan. Sedangkan neraca tidak perlu kita setahunkan. Nah, itulah cara perhitungannya. Dan net income ini yang tadinya 116 ya, kalau nggak salah ya. Yang akhirnya 116 itu kita setahunkan jadi 155 juta, ya kan net income-nya. Nah, di situ untuk menghitung free cash flow, kita harus memperoleh komponen capital expenditure dan depreciation. Sehingga kita memperoleh nilai cash flow. Kalau di sini, ini cara melihatnya adalah, nah ini harus dibuka terus nih sampai ke bawah, sampai kita memperoleh. Nah di sini ada nih, perolehan aktiva tetap 158.229. Kalau itu disetahunkan, itu akan kita peroleh nilai 210. Nah, itu. Depreciation-nya di mana ini? Kok nggak ada di situ? Depreciation-nya kan nggak ada di sini. Kita balik lagi ke Chrome, nggak ada depreciation ini. Depreciation tuh adanya. Nah, ini kita harus ke bawah lagi. Nah, ini juga sebetulnya piutang lebih dari 6 bulan. Kalau ada keterangan dia sebetulnya, kalau lebih konservatif, dia sebetulnya sudah melewati masa tenggang 90 hari atau yang disebut sudah non-performing. Piutangnya non-performing. Harusnya mengurangi asetnya. Nah, oke. Di mana kita ketemu tadi? Nah, di sini. Nah, akumulasinya segini, depreciation-nya 9617 itu harus disetahunkan, harus dikali 4/3. Nah, kalau di sini lebih clear lagi. Kenapa kita nggak memakai data di laporan free cash flow? Kita akan terjebak. Sebetulnya di sini ada aset yang masih statusnya adalah aset yang dalam penyewaan, pembiayaan. Artinya itu kan sebetulnya aset yang bersifat masih sementara. Jadi harus dikurangin. Itu kan ada 15 miliar ya. Itu harus dikurangi 14,8 miliar. Sehingga itu net daripada capital expenditure dan disetahunkan. Di situ cara mencarinya. Oke, kita lihat lagi cara perhitungannya. Nah, ini kan cara perhitungan seperti ini. Begitu juga untuk current asset. Current asset, kenapa ada less di sini net current asset? Kita lihat asetnya coba. Tadi kita lihat di
Chrome-nya. Kita lihat di sini berapa. Wah, ini harus di atas lagi. Oh, terlalu jauh. Nah, ini kami tunjukkan cara. Nah, asetnya kan 6378 ya. 6,3 miliar. Ini ada pajak dibayar muka, uang muka, dan biaya dibayar di muka. Ini sifatnya temporer, sifatnya adalah hanya accounting treatment, hanya accounting record, itu harus kita abaikan. Itulah kita kurangkan berasal dari total aset lancar, kita kurangkan sehingga kita memperoleh net current asset. Oke ya, sekarang kita balik lagi ke screen yang tadi, di perhitungan tadi. Nah, kita lihat, nah, dividen kan nggak ada, dia nggak bayar dividen. Ada surplus dan defisit neraca yang berasal dari hutang jangka pendek, itu ada Rp1, dan surplus atau defisit dari total hutang atau -3. Nah, dari situ kita akan hitung dengan growth rate-nya 2%, dengan government bond yield-nya 10 tahun, dengan tenor 10 tahun, itu nilainya government bond-nya itu 6,666 ya. 122 dan 113. Kalau dibandingkan dengan nilai IPO-nya Rp100, ini sebetulnya harganya masih under value saat itu. Kita nggak tahu nih harga sekarang udah berapa. Nah, itu tapi cara menghitungnya. Coba kita lihat ke screen kita. Ini kan kita isi PT 5253. Oke, industrinya jasa, bidang sub industrinya kafe, alamat emailnya. Nah, itu alamat Anda biasanya. Baru bisa Anda klik di sini. Nah, gimana melihat menghitungnya? Menghitungnya adalah satu, kita akan mengisi government pertumbuhannya kan 2% ya. Oke, 2% ya. Government bond-nya itu 6,66657. Itu dari mana? Sebetulnya dari sini. Kita tunjukkan lagi sebentar. Ini kita tunjukkan di Chrome, kita tunjukkan. Nah, ini berubah. Ini sekarang posisinya dengan tenor 10 tahun 6657, sorry, 6657. Oke, capital expenditure. Nah, ini emang harus Anda perhatikan karena aplikasi kita sedang tahap upgrading dan capital expenditure di sini ini kita harus sesuaikan karena sebetulnya di aplikasi di menu capital expenditure adalah gabungan antara depreciation dan capital expenditure. Jadi kita tulis ada 12.823 888 897 dikurangi 210 capital expenditure 972351. Di sini tidak ada foreign exchange profit atau biaya dan pendapatan lain-lain yang non recurring ya, itu harus masuk di sini. Dia bisa min atau dia bisa plus, tergantung. Nah, income after tax adalah 155. Ini setelah disetahunkan semuanya ya. Jangan sampai salah Anda menghitungnya. Oke, sekarang hutang jangka panjang adalah minus 43 63 426 816. Oke. Kalau intrinsic value itu adalah margin of safety-nya Benjamin Graham ini default. Jadi Anda tidak bisa rubah itu. Dan utang jangka pendeknya 4626 minus tadi ya. 4626 353 691. Oke. Saham yang beredar 1035 000. Dividennya nggak ada, ekuitas sebetulnya tidak perlu Anda
Anda isi, Anda hanya cukup mengisi di aset lancarnya aja. Net current asset 6101 120 972. Oke, kita klik. Berapa nilainya? 125 sama 116. Sorry, Anda harus lihat. Oke. Jadi gini ya, saya ulangi lagi ya. Tadi harusnya saya robah ke screen yang sebelumnya ya. Oke. Nah, ini cara ngisinya nih. Oke. Growth rate-nya itu kita pakai 2%. Government bond-nya 6,6657. Anda isi seperti itu. Nah, capital expenditure ini adalah gabungan daripada depreciation, yaitu 12823888897 dikurangi, atau karena capital expenditure pasti minus, adalah 210972351. Sebetulnya ada komponen lain, tapi Lucy ini tidak ada, yaitu pendapatan dan biaya non-recurring atau yang tidak terkait sama core bisnisnya. Harusnya ditambahkan atau dikurangi di sini, tapi nggak ada. Nah, itu net income-nya, semua ini sudah dikalikan, sudah disetahunkan ya, capital expenditure, depreciation, pendapatan dan biaya lain-lain sudah disetahunkan, income after tax sudah disetahunkan, long term debt nggak perlu, short term debt nggak perlu. Terus Anda klik ya di sini, net current asset juga segitu, klik di sini, Anda ketemu nilainya berapa? 125 tertinggi dan 116 tertinggi. Di sini berapa nilainya? Tidak beda jauh. Karena ini ada masalah komputasi antara programming kita dengan Excel. Ya, kalau yang saya tampilkan di screen adalah perhitungan melalui Excel. Jadi Anda bisa gunakan ini. Anda bisa menghitung sendiri dengan aplikasi ini dan free of charge. Di situ juga ada market cap, kita nggak bisa, return equity tidak bisa. Dan ini sebetulnya tidak, karena di sini tidak ada data pembanding dari IDX-nya. Karena IDX-nya datanya belum keluar. Jadi anggap itu bukan perusahaan yang belum public, artinya perusahaan yang mau go public. Itu cara menghitungnya, ini Lucy. Nah, kalau kita lihat lebih dalam lagi, kita keluar ya misalnya, kita masuk ke sini. Apakah ada saham Lucy di sini? Lucy sudah go public. Lucy ada 5253 TBK. Oke. Nah, sekarang sudah beda lagi, memang perhitungan sudah beda lagi karena sudah ada perkembangan daripada daripada data-data dari IDX. Yang tadi saya hitung data-data lama ya, data-data lama. Nah, sekarang Lucy itu harganya segitu. Kita lihat, sebentar, kita mau lihat ininya ya. Kita lihat, coba di data ini kita lihat chartnya seperti apa. Kita lihat chartnya seperti apa, atau stock price. Lucy harganya 55 sekarang. Turun kan? Turun terus. Nah, ini yang harus kita perhatikan. Lucy harga 55. Jadi turun terus dia. Jadi sebetulnya harga yang dijual di IPO itu sebetulnya meskipun dia under value, tetapi kenapa dia turun? Nah, itu karena indeksnya turun. Karena indeksnya turun terus gitu. Nah, ini kan kita lihat ya, Lucy, kita lihat Lucy. Ya, itu masih 61, 157, 148. Sebetulnya harganya masih under value sebetulnya, tapi karena kondisi indeks yang bergejolak dan masih dalam zona merah dengan tren yang negatif, harganya turun terus. Dan itu untuk para
investor yang memang mempunyai ketertarikan, yang mempunyai sifat spekulasi, ini bisa juga Anda ambil karena harganya ngedrop sekali sampai ke 55. Nah, tetapi saham Lucy kan saham yang secara logika bisnisnya dia akan tertekan dengan kondisi pandemi karena dia tidak bisa beroperasi secara normal, ada pembatasan, ada jaga jarak dan lain-lain. Nah, inilah saya pikir ini cukup tutorial saat ini. Anda bisa menggunakan aplikasi Easy Stock ini untuk menghitung saham yang mau go public, yaitu saham yang sudah keluar, yaitu saham Hope. Saham Hope itu sudah akan keluar nanti tanggal 24 Mei atau Anda hitung sendiri bisa. Anda silakan download. Mungkin gini ya, mungkin karena aplikasi kita sedang upgrading sehingga belum muncul di Google Play Store karena kita terikat sama suatu syarat bahwa development secara kontinu dan secara periodik itu diwajibkan sehingga kita lagi tahap tidak bisa tampil, kita under construction karena kita harus memenuhi syarat-syarat daripada Google Play Store. Baik, kalau gitu sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Kita berjumpa di lain waktu.